Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kasih Kristus. Saya yakin dan percaya sidang jemaat Tuhan semua dalam keadaan sehat dan semua selalu dalam hidup sukacita. Walaupun terkadang dalam kehidupan kita ada masalah, ada problem, ada juga suatu pemikiran yang mengganggu kehidupan kita, tapi bersama Tuhan kita mampu mengatasinya. Kita jangan goyah, kita jangan bimbang. Ada Tuhan Yesus yang selalu menopang dan menolong kita. Jadi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menguatkan iman kita, menguatkan hidup kita dalam menjalani setiap kehidupan dan masalah. Sebelum kita masuk dalam renungan kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan melihat hati. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, malu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Amin. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab 2 Tawarik pasal 26 ayat 1 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Segenap bangsa Yehuda mengambil Uzia yang masih berumur 16 tahun dan menobatkan dia menjadi raja, menggantikan ayahnya Amazia. Ia memperkuat Elot dan mengembalikannya kepada Yehuda. Sesudah raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, Uzia berumur 16 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 52 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Yekolmia dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Amazia ayahnya. Ia mencari Allah selama hidup Zakaria yang mengajarnya supaya takluk akan Allah. Dan selama ia mencari Tuhan, selama dia mencari Tuhan, Allah membuat segala usahanya berhasil. Maka majulah ia berperang melawan orang-orang Filistin dan membongkar tembok Gad, Yabne dan Asdod, lalu mendirikan kota-kota di sekitar Asdod dan di lain-lain wilayah orang Filistin. Allah menolongnya terhadap orang Filistin dan terhadap orang Arab yang tinggal di Gurbaal dan terhadap orang Meonim. Orang-orang Amon membayar upeti kepada Uzia, namanya termasyhur sampai ke Mesir karena kekuatannya yang besar. Uzia mendirikan menara di Yerusalem di atas pintu gerbang sudut, di atas pintu gerbang lebak dan di atas penjuru, serta mengokohkannya. Ia mendirikan juga menara-menara di padang gurun dan menggali banyak sumur karena banyak ternaknya, baik di dataran rendah maupun di dataran tinggi. Juga ia mempunyai petani-petani dan penjaga-penjaga kebun anggur di gunung-gunung dan di tanah yang subur karena ia suka pada pertanian. Selain itu, Uzia mempunyai tentara yang sanggup berperang, yang maju berperang dalam laskar-laskar menurut jumlah anak buah
yang dicatat oleh Panitera Yeiel dan penata usaha Maesea di bawah pimpinan Hananya, salah seorang panglima raja. Kepala-kepala pahlawan yang gagah perkasa itu seluruhnya berjumlah 2.600 orang. Di bawah pimpinan mereka terdapat satu bala tentara terdiri dari 307.500 orang yang gagah perkasa dalam berperang untuk membantu raja dalam menghadapi musuh. Uzia memperlengkapi seluruh tentara itu dengan perisai, tombak, ketopong, baju zirah, busur, dan batu umban. Ia membuat juga di Yerusalem alat-alat perang ciptaan seorang ahli yang dapat menembakkan anak panah dan batu besar untuk ditempatkan di atas menara-menara dan penjuru-penjuru. Nama raja itu termasuk sampai ke negeri-negeri yang jauh karena ia ditolong dengan ajaib sehingga menjadi kuat. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang merusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dan dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan. Dan orang-orang yang tegas, mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini, karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini. Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya, dan sebagai orang yang sakit kusta ia tinggal dalam sebuah rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan perintah atas rakyat negeri itu. Selebihnya dari riwayat Uzia dari awal sampai akhir ditulis oleh Nabi Yesaya bin Amos. Kemudian Uzia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, dan ia dikuburkan di samping nenek moyangnya di ladang dekat pekuburan raja-raja karena ia berpenyakit kusta, kata orang. Maka Yotam anaknya menjadi raja menggantikan dia. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah kerendahan hati. Sedang jemaat Tuhan terkasih, kalau kita berbicara mengenai kerendahan hati, mungkin semua orang tidak bisa melakukannya. Ya, semua orang tidak bisa melakukannya. Ada orang yang bisa melakukannya, ada. Ya. Tetapi kebanyakan orang kalau menyangkut masalah hati pasti ego yang lebih besar. Kalau menyangkut masalah hati pasti ada rasa sensitif di sana. Jemaat Tuhan. Jadi jemaat Tuhan terkasih, renungan kita hari ini dari 2 Tawarik pasal 26 ini adalah tentang pentingnya kerendahan hati dan kesetiaan kepada Tuhan. Meskipun sedang jemaat Tuhan meraih kesuksesan besar, meskipun kita sudah mencapai puncak keberhasilan, karena keberhasilan sejati berasal dari Tuhan, bukan dari diri kita sendiri. Kita harus ingat itu, ya. Pentingnya kerendahan hati dan kesetiaan kepada Tuhan, meskipun kita sudah meraih kesuksesan. Saya masih ingat kata pepatah waktu saya belajar di sekolah dasar. Guru saya mengatakan, padi makin berisi dia makin membungkuk. Tapi kalau padi itu kosong, dia akan mendongak ke atas. Artinya di sana, kalau kita memiliki suatu ilmu yang banyak atau yang karir yang gemilang, harta yang melimpah,
kita harus rendah hati, jangan jadi sombong. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, Raja Uzia awalnya berhasil karena mencari Tuhan, tetapi ketika menjadi kuat dia, ketika dia menjadi kaya, ketika jadi berkuasa, dia terkenal, dia menjadi tinggi hati, melanggar perintah Tuhan, dan akhirnya Raja Uzia dihukum Tuhan dengan penyakit kusta. Jadi apa yang kita dapat pelajari dari 2 Tawarik pasal 26 ini, jemaat Tuhan? Yang pertama, kita harus ingat, jemaat Tuhan, keberhasilan sejati datang dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Ya, Uzia berhasil karena ia mencari Tuhan, bukan karena kekuatannya sendiri. Akan tetapi setelah dia tinggi hati dan dia membelakangi Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Hukuman yang didapatkan, penderitaan yang didapatkan, penyakit yang didapatkan. Ya, jemaat Tuhan, kita pun seperti itu. Apa yang kita banggakan di dunia ini, jemaat Tuhan? Tidak ada. Kita ini hanya sebentar numpang lewat di dunia ini. Semuanya kita tidak akan bawa. Itu akan tinggal. Yang kita bawa hanya selembar kain. Itu pun kalau dikasih kepada kita. Ya. Yang kedua, apa yang kita pelajari? Kesuksesan bisa mengarah pada kesombongan. Ketika Uzia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati dan melanggar batasannya sendiri dengan memasuki tempat kudus yang hanya boleh dimasuki imam. Dia merasa dirinya sudah hebat, sudah tinggi. Kita pun terkadang seperti Raja Uzia ini. Kalau kita sudah merasa wow gitu, siapa yang dapat melawan saya? Jadi kita ada kesombongan, jadi seolah-olah semuanya dalam genggaman kita. Sebenarnya tidak. Ya. Yang ketiga, apa lagi yang dapat kita pelajari? Jangan melanggar perintah Tuhan. Kalau Tuhan katakan jangan-jangan seperti Raja Uzia mengambil peran yang bukan haknya, itu imam. Dia enggak berhak atas tugas imam. Ya. Tuhan sudah menetapkan di bait Allah itu imam yang boleh masuk ke dalam. Akan tetapi Raja Uzia karena kesombongannya dia masuk, dia mengindahkan perintah Tuhan. Akhirnya apa? Tuhan memberikan tindakan yang tegas untuk Uzia. Ya. Yang keempat, apa yang dapat kita pelajari? Ketidaktaatan akan membawa konsekuensi, dampaknya. Bahkan bagi mereka yang awalnya setia, ketidaktaatan total akan menghadapi hukuman dari Tuhan. Tuhan tidak main-main akan perkataannya. Kalau Tuhan katakan tidak, jangan kita sok-sokan melanggar. Tuhan tidak suka. Ya. Selanjutnya, apa lagi dapat kita pelajari? Menjaga hati saat diberkati sangatlah penting. Kalau Tuhan memberkati kita, jangan kita jadi lupa diri. Kacang lupa akan kulitnya. Kita lupa siapa yang memberi berkat ini. Kita lupa siapa yang memberkati kita, yang memberikan kita semuanya itu. Ya. Waktu kita mau mencapai puncaknya, kita mau mencapai sesuatu, kita merengek kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan meminta kepada Tuhan, Tuhan memberikan. Setelah Tuhan berikan berkat-berkatnya itu, kita lupa diri. Ini yang Tuhan tidak suka, seperti Raja Uzia. Tuhan sudah berikan dia kemakmuran, kejayaan, ketenangan, semuanya. Tapi dia lupa diri, jemaat Tuhan. Saya percaya lewat ini kita belajar jemaat Tuhan. Ya, jangan kita meninggikan hati. Kerendahan hati itu lebih penting supaya kita diberkati Tuhan, dan apapun yang kita lakukan semua jadi berkat, tidak menjadi batu sanduan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini.
bahwa kami belajar dari kisah Raja Uzia sewaktu dia memulai dalam kejayaannya dia menjadi sombong dan tinggi hati. Kami tidak mau seperti itu ya Tuhan. Kami mau menjadi yang rendah hati dan kami mau menjadi berkat untuk orang lain, bukan jadi batu sandungan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hati